Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa kembali. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mendakwahkan Islam dari zaman gelap gulita hingga zaman terang-benderang seperti ini. Halo Sobat Muda, kita bertemu lagi di acara Talk Show Islamic Youth Care Indonesia dengan tema Urgensi Dakwah Bil Hikmah di Era Milenial. Dan kebetulan sekarang kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Samsul Bahri, yang saat ini menjabat sebagai ketua program di salah satu universitas di Indonesia. Beliau pun juga aktif di berbagai lembaga dakwah nih. Pak Samsul, gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah, baik. Untuk di tengah pandemi sekarang ini, gimana nih kegiatannya? Apakah terkendala atau gimana Pak? Ya, yang jelas masa pandemi COVID-19 ini kegiatan banyak yang beralih dari kegiatan offline menjadi online, dari kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring gitu ya. Jadi semuanya serba virtual. Bapak ngajar juga ya di kampus atau gimana? Ya, alhamdulillah saya masih aktif mengajar di sebuah kampus perguruan tinggi. Untuk pengalaman dakwah sendiri nih Pak, gimana nih Pak pengalaman dakwahnya? Kebetulan saya dari tahun 1992 sudah bergabung di Korps Subalik Bina Umat. Pada saat itu masih kuliah ya, masih semester 5. Semester 5 udah aktif mendakwah. Sudah aktif menjadi salah satu anggota dari Korps Subalik Bina Umat. Sesuai tema kita nih Pak, bagaimana sih menurut pandangan Bapak di generasi milenial ini dampak positif dan negatifnya dari era milenial ini apa aja gitu Pak? Tentu kalau bicara era sekarang ya era milenial, di mana bagi sobat muda yang lahir di atas tahun 1995 kan disebut dengan generasi milenial ya. Kalau kita bicara positif dan negatifnya, positif bagi generasi era milenial ini selalu cepat ya, cepat merespon perkembangan teknologi. Kemudian juga sangat mudah beradaptasi terhadap akses informasi. Para generasi milenial ini segala sesuatu inginnya praktis ya, praktis, iya, cepat gitu ya. Karena apa-apa sekarang mudah didapat. Iya, tapi kalau bicara negatif, kelihatannya untuk generasi milenial ini kurang mandiri dan juga kurang tahan bantingan. Kenapa? Karena sesuatunya itu serba otomatis dan serba enak gitu ya, serba mudah. Sehingga tidak seperti generasi X atau generasi sebelumnya yang memang sudah diajarkan sejak dini untuk mandiri. Tadi kan Bapak menyinggung soal teknologi nih. Nah, kira-kira dampak teknologi nih yang positif dan negatif bagi era milenial nih gimana nih Pak? Bagi khususnya untuk anak muda nih sekarang. Ya. Sebenarnya kan namanya teknologi itu alat ya. Alat bagi kita untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi bisa dikatakan seperti pedang bermata dua nih. Artinya bisa positif, bisa negatif, tergantung penggunaannya, pemanfaatannya. Kalau bisa kita manfaatkan dengan benar, maka yang namanya pisau atau pedang itu kan banyak manfaatnya. Begitu juga teknologi. Kalau digunakan oleh sobat muda dengan cara yang benar, maka akan menjadi alat bantu untuk melakukan satu kegiatan, misalkan dalam hal pendidikan, dalam pekerjaan, dalam berkreasi, dalam beraktivitas, dalam berkarya. Tetapi satu sisi bisa negatif, manakala teknologi tidak bisa dikendalikan. Artinya justru dimanfaatkan pada hal yang negatif, pada hal yang buruk. Misalkan kalau sekarang ini yang namanya sobat muda kan sudah gandrungnya dengan medsos. Ya, kalau medsos itu tidak digunakan untuk hal-hal yang benar, maka medsos bisa digunakan hal-hal yang buruk. Jadi artinya positif negatif teknologi itu setiap perkembangan era itu selalu ada gitu. Selalu ada emang. Selalu ada. Ini kan sekarang masa era disruptif 4.0 ya. Revolusi industri 4.0
di mana semua serba digitalisasi, artinya semua serba otomasi. Dengan serba digitalisasi kan sebenarnya satu sisi keuntungannya besar, semua serba cepat, semua serba segala sesuatu itu tidak banyak dikerjakan oleh tangan kasar gitu ya. Semua serba mesin, semua serba alat. Iya, betul. Tapi sisi lain kan negatifnya juga banyak juga, artinya kalau seandainya tidak bisa dimanfaatkan dengan benar ya. Kalau dimanfaatkan dengan benar artinya manakala kita menjadikan alat itu sebagai teknologi itu sebagai alat, maka pekerjaan kita jadi mudah. Tapi kalau sebaliknya justru manusia atau sobat muda menjadikan teknologi sebagai tuan, maka manusia jadi budaknya nih. Mestinya kan manusia menjadi tuan, Iya, betul. sehingga teknologi jadi alatnya. Tapi kalau kebalikannya, malah sebaliknya teknologi yang menjadi tuannya, manusia jadi budaknya, maka kita dikendalikan oleh teknologi. Semestinya kan manusia yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Nah, untuk solusi ini kan misalnya banyak orang anak milenial yang tidak menggunakan medsos dan telekomunikasi sebagai mestinya nih. Solusinya dari Pak Samsul gimana nih? Ya, medsos itu kalau kita lihat dari rata-rata ya di dunia saja, itu kalau penduduk dunia kalau dirata-ratakan penggunaan medsos itu dalam satu hari 2 jam 16 menit. Sementara untuk orang Indonesia itu di atas rata-rata dunia. Kalau untuk orang Indonesia itu sehari bisa 3 jam 26 menit menggunakan medsos. Berarti kan seperempat waktu hidupnya sudah digunakan untuk medsos. Itu pun rata-rata ya. Artinya bisa ada yang lebih dari itu. Tapi bukan berarti medsos itu tidak ada manfaat. Medsos itu banyak manfaatnya. Bisa untuk berbisnis, ya bisa untuk berdakwah, bisa untuk mengakses pelajaran, ya untuk mencari informasi sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, tadi kan medsos itu kan salah satu sarana untuk berdakwah juga nih Pak. Nah, bagaimana sih cara yang tepat gitu ya? Cara yang tepat untuk dakwah di medsos nih? Nah, sebenarnya berdakwah di medsos untuk saat ini ya sangat efektif ya. Kenapa? Karena mereka sehari-hari kan yang dipegang gadget, yang dipegang handphone. Di mana di handphone itu ada akses medsos setiap saat. Kalau dulu kita untuk mendapatkan informasi harus beli koran, beli majalah, atau harus keluar rumah ya mencari surat kabar. Tapi sekarang setiap detik, setiap saat informasi ada di genggaman tangan kita. Nah, sekarang informasi itu dirubah. Tidak hanya informasi-informasi yang hoax, informasi yang buruk, tapi informasi itu diganti dengan informasi-informasi yang positif. Salah satunya dari informasi berupa dakwah. Nah, jadi kalau dakwah itu artinya konten ya. Konten yang ada di medsos itu kita rubah menjadi konten dakwah, ini kan sangat efektif. Iya, betul. Nah ini para dai mestinya udah menyasar ke sana. Jadi saya rasa sangat efektif. Ya, tinggal bagaimana kita meramunya ya supaya tidak terkesan itu saja. Tentu dasar ilmu tetap harus dimiliki bagi seorang pendakwah. Tidak hanya sekedar dibantu oleh media sosial atau alat saja, tetapi memiliki dasar ilmu yang kuat, memiliki pengetahuan yang cukup ya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Jadikanlah medsos ini alat gitu untuk berdakwah. Saya rasa itu sangat efektif untuk generasi sekarang ini. Mengenai tentang dakwah nih Pak, Ya. di dalam Islam kan kita diajarin untuk berdakwah bil hikmah nih Pak. Ya. Nah, maksud dakwah bil hikmah itu apa sebenarnya Pak? Ya, kalau dakwah bil hikmah ini landasannya Al-Quran ya, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Nah, nanti akan kita bahas ya. Okay. Wal mau'izatil hasanah dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati ya ahsan, dan dengan perdebatan yang baik juga. Jadi ada 3 tahapan tuh kalau kita berdakwah. Bisa dengan bil hikmah, bisa juga dengan cara mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, bisa dengan perdebatan wajadihum billati ya ahsan. Tentu perdebatan yang baik juga, bukan debat kusir gitu ya.
Nah, kalau kita bicara bil hikmah, kata hikmah sendiri dalam Al-Quran itu ada 20 kali Al-Quran menyebut hikmah. Jadi artinya sebenarnya ada beberapa arti tentang al-hikmah ini. Bisa diartikan al-hikmah itu al-adl, keadilan. Bisa juga hikmah itu diartikan dengan al-haq, kebenaran. Bisa juga hikmah diartikan dengan an-nubuwah, kenabian. Jadi artinya memang berbagai macam. Nah, kalau kita artikan dakwah itu secara hikmah, berarti bagaimana kita berdakwah secara adil. Maksudnya apa berdakwah secara adil? Berdakwah secara proporsional. Kemudian kalau kita katakan hikmah itu artinya kebenaran, berarti kita berdakwah dengan benar. Apa yang kita sampaikan bukan suatu kedustaan, bukan yang menjerumuskan orang atau mencelakakan orang lain. Kemudian kalau kita bicara hikmah itu artinya an-nubuwah, berarti kita berdakwah itu sesuai dengan metode kenabian, metode Nabi Rasulullah. Nah, hikmah di sini juga bisa diartikan bijaksana. Artinya kalau dakwah bil hikmah, dakwah secara bijaksana, dakwah secara persuasif, tanpa pemaksaan, ya, tanpa penekanan, yaitu bil hikmah. Jadi memang artinya sangat luas ya hikmah ini. Nah, oleh karena itu bagi dai harus itu dulu jalan yang ditempuh nih, dakwah dengan bil hikmah. Kalau memang bil hikmah tidak bisa dilakukan dengan tahap yang tadi, yang kedua, yaitu dengan pelajaran atau pengajaran yang baik. Nah, yang susah lagi kalau kita menemukan mat'u atau objek dakwah yang agak sulit, yang perlu dengan perdebatan juga boleh, tapi perdebatan yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Itu pun diperbolehkan, bukan debat yang saling menjatuhkan atau saling menjelek-jelekan. Karena apalagi kalau kita berdebat dengan agama di luar Islam ya, kalau kita menjelekkan Tuhan mereka, maka mereka akan menjelekkan Tuhan kita. Nah, itu dilarang oleh Allah. Jangan menjelekkan. Pak, untuk anak muda sendiri nih kan Pak ya, Iya. dia kan jiwanya masih membara-bara nih Pak. Nah, itu banyak ditemukan di lapangan yang tidak sabaran gitu dalam berdakwah. Maka tidak sampai dakwah bil hikmahnya. Nah, untuk mengatasinya tuh seperti apa tuh Pak? Ya, kalau tadi dikatakan anak muda itu membara dalam arti semangat gitu ya. Iya. Semangatnya sih bagus. Artinya memang berdoa itu harus semangat. Artinya jangan putus asa. Kalau ngajak sekali, 2 kali tidak mau teman yang diajak, kan yang kita ajak ini jalan al-haq ya, jalan benar gitu. Jadi kita nggak usah bosan-bosan. Tapi tentu tidak boleh dengan cara yang batil ya, tidak boleh dengan cara pemaksaan, tidak boleh dengan cara yang kasar. Jadi kalau seandainya tadi semangat dalam arti sangat ambisius gitu ya untuk mengajak, itu boleh-boleh saja. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sobat muda, bahwa dalam berdakwah itu memang perlu kesabaran. Kesabaran dalam mengajak, menyeru. Karena tadi kan udah itu artinya mengajak, menyeru. Kalau bisa sekali, 2 kali teman kita diajak nggak mau, ya terus kita ajak pelan-pelan. Mungkin nanti ditambah. Kita jangan kalau diajak mungkin belum mau, kita kan ada dakwah yang lain dengan bilhal ya. Dengan kita melakukan satu perbuatan, memberikan contoh. Karena dakwah itu ada 2 model kan, bilisan dan bilhal. Setelah kita dengan lisan mengajak tidak bisa, kita bilhal. Kita contohi kepada teman-teman kita. Ini loh, saya udah aktif nih di pengajian, saya sudah aktif nih di majelis taklim. Saya sudah aktif melakukan program-program kegiatan-kegiatan Islami gitu ya. Nah, itu kan jadi contoh juga bagi teman-teman. Lama-lama kan teman tertarik kan. Selama ini kan kita taunya yang namanya kegiatan keislaman tuh ngaji saja. Tapi kan bisa divariasikan dengan kegiatan lain. Ya, kegiatan lain ya seperti talkshow inilah ya. Talkshow ini kan merupakan dakwah dalam bentuk berbeda gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, misalnya touring bersama gitu. Tapi di situ nanti ketika touring ada materi-materi dakwah yang diberikan. Itu sangat bagus ya. Nah, tadi kan bahwa ada 2 ya, bilhal dan bilisan. Iya. Nah, kalau misalnya keduanya nih kita sudah lakukan, tapi target dakwah kita tuh tetap gitu nggak mau ikut. Apakah kita harus
dalam kesabaran terus atau mencari target dakwah baru, Pak? Memang dakwah itu penuh strategi berdakwah ya. Karena ada fikih dakwah kan. Kalau ketika kita mengajak udah diupayakan beberapa kali ya, ada beberapa cara, baik bilisan, bilhal, tetapi tidak mau, mungkin sama kita kurang pas. Bisa juga sama teman yang lain. Nah, memang sebaiknya itu dakwah itu kita punya tim ya, ada teamworknya gitu. Karena kalau dalam ayat lain dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah berfirman dalam surat tersebut, di ayat tersebut, hendaklah ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang beruntung. Artinya apa? Artinya kalau di situ teamwork kan, karena ummah di situ. Jadi yang menyeru itu ummah. Wal takum minkum ummah. Nah, kalau ummah itu kan berarti sekelompok, teamwork. Nah, kalau kita yang berdakwah ternyata nggak masuk gitu ya. Kan ada orang yang mungkin cocok-cocokan gitu ya. Iya. Wah, nggak masuk sama kita. Oh, teman kita nih ajak. Coba dong dakwain teman saya yang ini nih. Nah, insya Allah itu bisa dengan metode seperti itu. Hal yang paling penting nih Pak, dakwah itu wajib untuk diri kita sendiri atau fardu kifayah nih Pak. Jadi kalau misalnya udah ada yang dakwah, ya udah dia aja nih yang dakwah, kita ngurusin yang lain. Atau kita sebagai umat muslim diwajibkan nih semuanya untuk berdakwah. Dan kriteria seperti apa nih yang tepat untuk menjadi seorang pendakwah? Ya. Jadi kalau dakwah dalam arti menyeru, mengajak, yang tadi surat An-Nahl 125 itu semua muslim wajib. Karena kan mengajak itu tidak harus di atas mimbar, kecuali yang berdakwah dalam arti profesional. Kalau dakwah secara profesional di atas mimbar, mengisi majelis-majelis ta'lim, ya tentu tidak semua harus seperti itu. Tapi kalau dakwahnya dengan cara berbagai macam cara, karena kan dakwah itu tujuannya mengajak. Dakwah itu tidak harus tadi menjadi seorang ulama, harus memakai sorban gitu ya. Tidak begitu. Jadi dakwah itu mengajak. Karena artinya mengajak kan semua orang harus mengajak kan kepada kebaikan. Jadi minimalnya seperti itu. Nah, tadi berbicara dakwah di keluarga nih Pak, kan banyak ditemuin orang tuh malu gitu buat dakwah di keluarga. Itu cara mengatasinya gimana tuh Pak? Karena banyak gitu generasi milenial sekarang yang seperti itu gitu Pak. Ya memang kalau dakwah di keluarga itu titik beratnya atau titik tekannya jangan banyak dakwah secara bilisan, tapi dakwah secara bilhal. Kita lakukan dulu ketika mengajak anaknya untuk ngaji, dia harus ngaji dong. Ketika anaknya sholat, dia harus sholat dong. Dan seterusnya. Jadi begitu juga seorang ibu mengajak anaknya wanita untuk berjilbab, dia harus pakai jilbab dulu si ibu itu. Jadi jangan sampai kita banyak dakwah bilisan di rumah, tetapi bilhalnya minim. Karena kan kalau dakwah di rumah itu kebanyakan memotret ke perbuatan kan. Jadi mencontoh perbuatan. Maka lebih banyak melakukan satu perbuatan yang bisa diteladani. Nah itu akan lebih efektif untuk dakwah di rumah ketimbang kita bilisan. Nah, tapi bisa juga dipadukan. Gimana sih strategi dakwah di era milenial ini Pak? Ya memang punya tantangan yang cukup menarik ya untuk dakwah di era milenial ini. Satu sisi mudahnya akses ya untuk menerima informasi, artinya nggak apa-apa kalau seandainya generasi milenial ini mendapat pesan-pesan dakwah melalui sosial media atau melalui alat komunikasi, itu disilakan saja. Tapi kita itu kan tidak boleh berhenti untuk berdakwah juga. Artinya bisa jadi kita gunakan tadi alat tadi untuk berdakwah, atau bisa juga kita tetap melaksanakan dakwah secara bilisan, bilhal, dengan metode tadi, dengan metode bilhikmah, dengan metode pengajaran yang baik, dengan metode perdebatan yang baik. Jadi tetap kita bisa lakukan. Mungkin dari Bapak ada motivasi untuk generasi milenial nih untuk berdakwah, gencar-gencarkan berdakwah gitu Pak. Silakan. Ya, memang kondisi sekarang ini yang serba digitalisasi,
pada era milenial ini, sobat muda jangan berhenti untuk berdakwah. Walaupun sobat muda sendiri adalah objek dakwah, tetapi jangan berhenti untuk berdakwah juga. Karena kenapa? Karena dakwah itu kewajiban setiap muslim, setiap individu muslim. Apalagi kita tadi sudah membahas ayatnya ya, dan terutama dengan cara berhikmah, secara bijaksana, secara persuasif, tidak dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu jadikanlah alat yang sekarang ini berkembang, yaitu teknologi yang berkembang, kita jadikan alat kita untuk berdakwah. Jangan kita jadikan alat ini menjadi sesuatu yang berbuat maksiat atau sesuatu yang negatif, tapi kita jadikan justru manfaatkan alat itu untuk sarana dakwah kita, dan insya Allah akan menjadi efektif bagi sobat muda dalam berdakwah. Oke sobat muda, karena kita sudah berada di ujung acara, terima kasih sebelumnya kepada Pak Samsul atas materinya, atas motivasi untuk sobat muda sekalian. Mudah-mudahan sobat muda semua termotivasi untuk selalu berdakwahkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa. Ya, terima kasih sobat muda telah menyaksikan acara Talkshow Islamic Youth Care Indonesia, dan jangan lupa untuk saksikan talkshow selanjutnya yang tidak kalah menarik temanya. Oke, dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.